semakin dingin, semakin malam, tapi saya kagum dan saya ucapkan salut kepada warga Moga, khususnya generasi-generasi muda-mudi masih bertahan. Semoga dengan kesemangatan yang bangkit yang ditunjukkan malam hari ini akan membawa satu harapan bahwa kami pemuda-pemudi Indonesia siap menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sudah sepantasnya kalau kita semuanya itu jangan sekali-kali akan melupakan sejarah, karena sejarah itu adalah ruh adanya nasionalisme. Kalau ingin tahu ruhnya nasionalisme adalah sejarah. Semakin mengetahui sejarah, semakin merasa memilikinya handar bedinya kepada republik ini. Tapi apabila ruhnya nasionalisme ini semakin hilang, yang saya khawatirkan merasa handar beni kepada republik ini akan semakin ngambang. Sejarah yang kita lihat bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan alam semesta dari keturunan dua orang berasal dari yang baik, bukan berasal dari yang tidak baik. Artinya Nabi Allah Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi setelah mendapatkan pendidikan dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dengan adanya buah khuldi dan lain sebagainya, itu tarbiyah, pendidikan untuk calon khalifahnya fil ard. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dari dua sejoli ini menurunkan yang disebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menjadikan suku bangsa dari keturunan dua orang tersebut. Dari mulai Nabi Allah Nuh telah melahirkan beberapa suku-suku, terutama 4 suku yang masyhur: suku Arya, Semit, Babilonia, Barbar. Dari 4 suku ini ada yang ke Indonesia, Timur Tengah, Eropa, Asia Tengah, atau India sampai ke Timur Jauh. Dengan muka semuanya tidak ada yang sama. Ada kalanya kulitnya sama, tapi muka satu pun tidak ada yang sama. Yang kedua, sidik jari miliaran jumlahnya manusia, tidak ada sidik jari yang sama. Itu hebatnya. Dan setiap keturunan itu menjadi suku bangsa, diberi tanah masing-masing yang dimilikinya untuk menjadi tanah airnya. Dan dilindungi oleh Allah Ta'ala dengan kalimah
Lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan warna kulit atau muka yang berbeda karena sektor faktor kebangsaan, tidak. Ini turunan Mancung itu ya Arab, turunan Arab, Londo atau Belanda atau Eropa. Oh, kalau kulitnya begini, hidungnya tidak mancung, turunan ini, turunan ini. Tidak dari itu. Lita'arafu di sini untuk saling mengenal, hak-haknya setiap suku bangsa yang diberi tanah air oleh Allah Subhanahu wa taala berupa terhampar tanah. Siapa yang menciptakan bumi ini? Siapa yang memberikan bumi itu kepada bangsa menjadi tanah airnya? Khususnya untuk kita Indonesia, tanah air kita itu pemberian Allah Ta'ala, amanat dari Allah Ta'ala untuk menjadi tanah air kita. Karena ini milik kita yang diberi oleh Allah, bagian daripada amanatnya Allah Ta'ala untuk lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling melindungi. Sejauh mana kita merasa memiliki dan merasa melindungi atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sebab itu bagian daripada ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti makna syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengerti terima kasih, untuk mencapai terima kasih tersebut, ya jelas ada dasarnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena mengerti takwa, atqa, bekal untuk lita'arafu, sehingga saling nganyomi, saling melindungi, saling asah, asih, asuh. Kalau tahu makna lita'arafu yang sebenarnya, tidak ada benturan antar kita sesama kita. Untuk dibenturkan sama sekali tidak ada. Isinya apa? Saling merangkul, saling nguwongake, bukan saling sodok. Karena pada dasarnya lita'arafu dengan ketakwaannya. Kalau orang takut kepada Allah, takut kepada Allah maknanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Negeri orang lain itu pemberian Allah Ta'ala, kami juga dari Allah Ta'ala. Nah, apa yang bisa kita sumbangsihkan untuk saling asah, asih, asuh, saling mengayomi? Kepandaian apa yang bisa kita ambil dari para beliau bangsa lain? Dan apa yang bisa kita sumbangkan kepada bangsa lain, kelebihan bangsa kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaya-kayane nek ngono ku donya aman ora ana tukarane. Karena benar-benar memahami, tidak akan terjadi saling intervensi berebut. Karena sadar bahwa tanah air yang diberikan masing-masing adalah pemberian Allah, amanat dari Allah Ta'ala untuk dijaga, bukan untuk dirusak. Karena itu makna terima kasih yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tepat sekali dikatakan hubbul waton minal. Nah, karena hubbul waton minal iman itu kita tahu itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sejauh mana amanat dari Allah Ta'ala merupakan tanah air ini, kita menjadi orang yang amanah, orang yang amin, orang yang jujur, bisa dipercaya, bisa menjadi pelindung, bisa menjadi contoh, menjadi suri tauladan. Kita mengambil sedikit waktu Rasulullah sekitar umur 35 tahun, wakilah 25 tahun. Dunia Arab itu luar biasa.
perpecahan itu banyak, suku-suku itu banyak sekali, ada yang besar, ada yang kecil. Ketika mau memasukkan Hajar Aswad, gontok-gontokan, hampir saja pertumpahan darah. Akhirnya mufakat, musyawarah, ini hebatnya. Perlunya mufakat, musyawarah, mengambil keputusan siapa yang masuk ke Masjidil Haram dahulu dan masih pemuda, itulah yang berhak untuk memasukkan Hajar Aswad. Subhanallah, pagi hari yang pertama kali masuk Masjidil Haram baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai sifat monopoli. Artinya yang tidak pada tempatnya. Dihamparkanlah seroban itu tadi. Kebersamaan. Hajar Aswadnya taruh di tengah. Kalau Habib Lutfi mungkin, wah aku sing duwe mendapat kepercayaan, ya, saya dong. Ya, itu satu contoh. Mungkin kalau di zaman yang setelah baginda Nabi SAW agak mencong sedikit. Zaman Kanjeng Sunan Kudus, waktu perjuangannya beliau di Kudus, mayoritas agamanya beda, dan sapi itu menjadi yang dikeramatkan diantaranya. Pada waktu bulan Idul Adha, kalau kita kurban kerbau, sapi, kambing, unta kalau di Timur Tengah. Tapi Kanjeng Sunan Kudus memperhitungkan, ini kalau kita memotong sapi, ini akan menjadi rawan. Bisa saja timbul terjadi perpecahan. Maka dengan bijaksananya Kanjeng Sunan Kudus melarang untuk memotong sapi. Kalau sekarang mungkin sudah diviralkan, Sunan Kudus berarti mengharamkan sapi. Nah, dipelintir, zamannya pelintiran. Tidak. Nah itu. Dengan akhlaknya yang demikian, Pangeran Poncowati yang berbeda faham sangat menerima, sangat hormat. Maka datanglah kepada Al-Imamu Ja'far Shadiq, Kanjeng Sunan Kudus. Apakah demikian ya Ja'far Shadiq? Ajaran itu, iya. Fa'aslam, taslim di tangan Kanjeng Sunan Kudus. Satu. Dan diserahkan kerajaan itu kepada Kanjeng Sunan Kudus. Kalau saya, wah, dadi raja ya aku. Urus ini kerajaan ini yang tak dodok. Ya, urusan kerajaan Demak sih tinggal Demak. Tapi Kanjeng Sunan Kudus tidak mau. Ada negara dalam negara. Tetap pendirian Al-Imam Ja'far Shadiq tetap berkiblat kepada Sultan Demak, Kanjeng Sultan Demak, Sultan Abdul Fattah. Dan masjid itu kerajaan tadinya yang diserahkan Imam Ja'far kepada Imam Ja'far Shadiq, langsung didirikan masjid sampai sekarang terkenal Masjid Menara Kudus. Contoh yang sangat luar biasa. Meniru siapa beliau? Meniru kakeknya Al-Imam Ja'far Shadiq bin Sunan Ampel Ahmad Rahmatillah bin Jamaluddin Husain bin Ahmad Shah Jalal bin Abdullah Udmat Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Ammal Faqih bin Muhammad Saib Marbad bin Ali Khaliq Qasam
bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa an-Naqib bin Muhammad al-Naqib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Siti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Itu hebatnya. Kakeknya tadi yang bisa mempersatukan, dengan dihamparkan serobannya, Hajar Aswad taruh di tengah, semua dikasih kesempatan. Ayo gotong bareng-bareng Hajar Aswad ini supaya ben ojo pecah iki piye. Diangkat bareng-bareng, dijaga, dimasukkan oleh Rasulullah. Serobannya masih dipegang semuanya. Rasulullah begini ngangkat, masukkan Hajar Aswad. Indah benar, hingga Rasulullah mendapat gelar apa? Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang jujur. Terkadang saya pribadi bertanya, kemana Al-Amin, Al-Amin sekarang ini? Kemana Al-Amin? Sekali lagi, kemana Al-Amin, Al-Amin sekarang? Orang yang bisa dipercaya, bisa ngayomi, bisa menjadi pemersatu, saling merangkul, saling mengasihi, kasih sayang sesama kita. Luar biasa sekali. Kemana Al-Amin, Al-Amin? Kalianlah jawabannya yang menjadi Al-Amin, Al-Amin sebagai penerus republik, penerus bangsa ini. Di pundak kalian bisa yang mampu, bisa menjawab, yang harus menjadi ketauladanan, suri toladan. Yang mana masyarakat sekarang masih dahaga adanya tuntunan pimpinan, bukan tontonan. Di pundak kalian ke depan ini. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Sekali lagi, sejauh mana kita saling mengenal? Kita lihat merah putih, tidak ada tulisannya. Ada tulisannya tidak merah putih? Ada tidak? Betul banget. Merah putih, tapi ada ruhnya. Apa merah putih ruhnya? Dikira merah putih itu tidak ada ruhnya. Ada ruhnya. Ruhnya merah putih, tiga hal yang perlu kita ketahui dan kita jaga itu. Yang pertama, kehormatan bangsa. Itu ruhnya merah putih. Yang kedua, jati diri bangsa. Yang ketiga, harga diri bangsa. Semua itu ada di dalam merah putih. Wajar kalau merah putih kita kirapkan untuk apa? Membangkitkan merasa handarbeni kepada republik ini. Diingatkan terus, dikibarkan selalu merah putih. Kehormatan kami inilah, harga diri kami inilah, jati diri kami inilah kita tunjukkan. Dan ruhnya nasionalisme adalah sejarah. Bila mana kita mengerti itu, ya Allah, kita akan menjaga kehormatan kita. Man arrafa qadra nafsahu, barang siapa yang mengerti harga dirinya, hormatan dirinya, pasti akan menghargai orang lain. Tapi kalau sudah ini melentur, mana mungkin akan bisa menghargai orang lain? Nah inilah, alhamdulillah, mari kita bersama-sama jaga bersama-sama tegaknya merah. Setuju? Nah itu
itulah berarti kita tidak melupakan sejarah. Itu yang penting. Wis semene ae wis dikeploki aja dawa-dawa. Asale dikeploki wis cendhek ae. Inilah kalau perlu nanti adakan lagi 17, alhamdulillah. Tapi peringatan untuk merah putih tidak ada istilah berhenti. Kapan saja kita mengadakan kirap merah, setuju? Lakoni, cukup gampang. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat.